بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia, di waktu yang baik, dan alhamdulillah dalam keadaan terbaik. Dan kita berdoa berharap kepada Allah semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehidupan kita, keluarga kita, rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah hari ini kita insya Allah akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan fikih yang dianggap sebagai bab yang akan pertama kali dilupakan oleh umat Islam sendiri, yang disebut dengan fikih waris atau fikih faraid. Beberapa waktu yang lalu kita telah membahas mulai dari persamaan perbedaan antara hibah, kemudian wasiat, dan juga waris. Kalau hibah jangan salah, kalau wasiat harus tepat, dan kalau waris kita harus tahu ilmunya. Ya, kita juga sudah membahas tentang alasan kenapa kita belajar ilmu waris pada kesempatan yang lalu. Mulai dari memang diperintahkan dalam Al-Quran, berarti mempelajarinya seperti mempelajari Al-Quran. Kemudian Nabi juga perintahkan kepada kita untuk mempelajarinya dan ajarkan kepada orang lain, termasuk sampai kepada ternyata banyak penyimpangan, kesalahan dalam bab bagi waris karena tidak tahu ilmunya. Ya, meskipun kita tidak bahas atau belum bahas secara detail, tapi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan berkaitan dengan 3 rukun waris. Ya, meskipun bagi waris juga harus rukun, ya Pak ya. Oke, kita akan belajar 3 rukun waris. Yang pertama pewaris, yang kedua harta waris, yang ketiga ahli waris. Tidak ada bagi waris kalau 3-tiganya tidak ada. Kalau orang kok belum meninggal berarti belum dibagi waris. Kalau meninggal nggak punya duit, punyanya utang, ya Pak ya, berarti warisannya dibagi nggak? Ya nggak ada duitnya gitu kan. Kemudian kalau meninggal kok nggak punya ahli waris, nah nanti juga dibagi ke siapa ya gitu. Emang ada Pak Ustadz? Mungkin ada, ya Pak ya. Kita akan bahas satu persatu, tetapi kayaknya ini kok sebentar lagi Ramadan ya Pak ya. Berarti Ramadan nanti kita format ngajinya berbeda gitu ya Pak ya. Bukan berhenti ngaji kan ya. Ya, insya Allah nanti kita kalau ada waktu kita lanjutkan, dan semoga Sya'ban ini berkah, bisa masuk bulan Ramadan dalam keadaan terbaik. Ya, visi Ramadan kita semoga lepas Ramadan terampuni dosanya. Karena
Dalam riwayat Imam At-Tabarani, Nabi pernah mengamini malaikat Jibril doanya 3 kali. Amin, 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 gitu Pak ya. Salah satunya orang yang masuk Ramadan, udah selesai Ramadan, lam yufar lahu, dia tidak terampuni dosanya. Ya, makanya visi kita Ramadan itu biar diampuni dosanya. Apa yang dilakukan? Yang pertama pastinya soma Ramadan imanan tisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Atau yang kedua, qoma Ramadan imanan tisaban. Ini setidaknya minimalnya itu gitu ya. Ini ketika nanti masuk bulan Ramadan, dan sekarang kita sudah lebih dari nisfu Sa'ban. Kemarin kita sudah nisfu Sa'ban ya. Berarti kalau nisfu Sa'ban berarti sudah pertengahan, sebentar lagi Ramadan gitu ya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan selepas Ramadan. Pada kesempatan kali ini judul kita adalah rukun waris yang pertama, yaitu pewaris. Kita akan lihat mulai dari yang pertama berkaitan dengan pengertian dari pewaris. Oke, pewaris itu dalam bahasa Arab namanya al-muwarris, atau kita sebut dengan al-mayyit, atau kita sering pakai untuk memperhalus mayit. Jarang ya, mayit ini gitu ya Pak ya. Kita berhalus dengan apa? ALM, almarhum, gelar tertinggi seseorang ya Pak ya. Setelah itu udah nggak ada pencapaian lagi. Kalau dokter itu kan gelar tertinggi akademik jenjangnya ya Pak ya. Nanti lebih tinggi lagi gelar pendidikan itu ada profesor. Tapi setelah itu semua terlalui Pak, yang lebih tinggi lagi apa? ALM ya Pak ya. Makanya di Indonesia biasanya orang yang meninggal itu disebut dengan mayit, diperhalus namanya dengan apa? Almarhum. Oke ya. Kita akan lihat dari pengertian awal dulu dari pewaris itu sendiri. Siapa yang disebut pewaris? Pewaris adalah orang yang meninggal, hartanya akan dibagi waris, namanya pewaris. Ya, nanti dicek nih di KBBI. Pewaris itu orang yang meninggal, yang hartanya dibagi waris. Tapi Pak, dalam penggunaan istilah ini kadang-kadang kita itu kebalik-balik antara pewaris dan ahli waris. Kalau yang masih hidup yang dapat duit namanya ahli waris atau pewaris Bu? Ahli waris ya Bu ya. Cuma kadang-kadang dalam pemakaian itu kebalik-balik. Contoh begini. Ada hadis yang menyebutkan al-ulama'u warasatul ambiyai. Terjemahnya bagaimana? Ulama itu pewaris atau ahli waris? Pewaris para nabi gitu. Kita sebagai pewaris para nabi. Ya gitu ya Pak ya. Biasa ya Pak ya. Oke. Berarti kita itu Bu sebagai apa? Pewaris. Berarti yang meninggal siapa? Kita. Berarti kita itu Bu sebenarnya pewaris nabi atau ahli warisnya nabi sih? Ahli waris ya Pak ya. Berarti nabi adalah pewaris kita. Aslinya kan benar gitu ya Pak ya. Tapi kita jadi apa? Ahli waris. Tapi kita biasa kan Pak ya, kita adalah pewaris para nabi gitu ya Pak. Berarti namanya salah kaprah gitu kan. Namanya saja salah kaprah. Dan sampai hari ini Pak, saya itu masih mikir, kenapa saya ke Surabaya PP itu kepanjangannya apa sih Pak? Pulang pergi. Kok pulang dulu ya Pak ya? Kenapa? Saya itu masih mikir, kenapa ya kok dulu kok pulang pergi, kenapa ya? Harusnya apa Bu? Pergi dulu kan itu ya, baru pulang. Cuma saya pikir-pikir gini, kalau pergi pulang itu seolah-olah cuma baliknya doang. Pergi pulang gitu kan. Pergi kemana? Pulang. Makanya dibuat pulang pergi. Enggak tahu sampai hari ini, enggak tahu. Mungkin nanti Bapak bisa cari ya. Ini ahli bahasa nih. Ini namanya salah kaprah gitu ya.
Salah kaprah dalam bab pemakaian gitu kan. Aslinya sih kita sebagai ahli waris gitu ya Bu ya. Al ulama warasatul ambiyai. Dan hebatnya Pak, gini. Al ulama warasatul ambiya itu ulama pewaris para nabi. Kita itu Bu kadang-kadang mengartikan itu para nabinya itu hanya Nabi Muhammad. Padahal bukan al ulama warasatun nabi, bukan ya. Tapi warasatul apa? Ambiya. Berarti para nabi berarti satu atau banyak, Pak? Banyak. Kira-kira Bapak kalau jadi ahli waris, pengen ahli warisnya Nabi Ayub, Nabi Yusuf atau Nabi Sulaiman? Nabi siapa? Nabi Sulaiman ya Pak ya. Makanya ada ulama itu ada yang modelnya itu Nabi Musa. Ada yang modelnya Nabi Harun. Iya Pak ya. Ada yang modelnya Nabi Sulaiman. Jadi kalau ada ulama ustadz kok duitnya banyak, itu mungkin lagi mewarisi Nabi Sulaiman. Tapi ada yang ulama itu kok nggak punya duit terus sakit-sakitan, itu mungkin ulamanya ahli warisnya Nabi Ayub gitu ya. Kalau ulamanya kok ganteng, bisa jadi Nabi Yusuf kan gitu ya. Ini guyonannya begitu. Tapi redaksinya warasatul anbiya bukan warasatul Nabi Muhammad kan gitu ya Pak ya. Oke, ini tentang pewaris dan ahli waris. Tapi biasanya orang Indonesia nyebut dengan almarhum, di dalam bahasa Arab namanya al-muwarris atau orang yang hartanya dibagi waris, atau al-mayyit yaitu orang yang meninggal. Ya, orang yang meninggal itu al-mayyit. Selain orang namanya maitatun. Meskipun sama-sama nggak bernapas. Cuma bedanya kalau maitatun itu artinya apa? Bangkai. Kalau mayitun itu ya manusia yang sudah mati. Makanya dalam penggunaan bahasa Arab itu agak diperhalus. Di Indonesia ditambah dengan doa, yaitu almarhum ya Bu ya. Oke. Sebenarnya Bu, almarhum itu artinya apa? Dirahmati. Dari rahima yarhamu, rohuma yarhamu atau rahima yarhamu itu merahmati. Tapi kalau almarhum wazannya al-maf'ul yang artinya yang di. Ya, ini sebagai bentuk doa semoga yang meninggal dirahmati oleh Allah, gitu ya. Sebagaimana kita doa ketika sholat mayit, Allahumma gfir lahu warhamhu, gitu ya. Ini salah satu doanya. Meskipun kenapa kok nggak dipakai al-maghfur lahu, orang yang diampuni, kok almarhum yang dirahmati? Karena diampuni dan dirahmati itu bisa sama bisa beda. Diampuni saja belum tentu dirahmati. Ya Bu ya, ada orang nih naik motor gitu kan, tahu-tahu nyusruk mobil kita, bruk gitu. Loh, Bapak tahu nggak ini lagi jalan kok ditabrak gitu ya. Oh, mohon maaf Pak, saya mikir kebanyakan. Kenapa? Istri saya sedang hamil tua gitu ya. Lagi mikirin nanti gimana operasinya gitu kan, karena nggak punya BPJS dan lain sebagainya misalnya gitu. Oh, gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Gitu Pak ya. Berarti maafkan ya. Tapi kalau dirahmati, oh ya udah Pak, nggak apa-apa, Bapak yang baik-baik ya Pak ya, saya doakan semoga lahirannya lancar, ini ada rezeki sedikit buat pegangan Bapak. Itu namanya dirahmati. Bapak-bapak ini di rumah nih ya, sok-sokan bantuin nyuci piring istrinya. Bapak bantuin nggak? Atau memang pekerjaannya tiap hari? Ya. Terus ternyata Pak, ketika cuci piring itu jatuh pecah gitu Pak ya. Kata istrinya, lah kan pecah kan, makanya nyuci piring itu lihat piringnya gitu ya Pak ya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Itu nggak apa-apa itu dimaafkan gitu Pak ya. Tapi besok lagi hati-hati loh. Udah dibantu dimarahin gitu Pak ya. Nah, kok tahu Pak Ustadz? Pak Ustadz pengalaman ya? Ya enggak sih, ini contoh saja, kan enggak harus yang dicontohkan Pak Ustadz kan gitu ya. Ah, kalau dirahmati begini, loh jatuh ya Pak? Iya, gimana? Tangannya sakit enggak gitu ya? Ya udah Pak, hati-hati ya. Bagaimana kalau besok kita makan di luar aja gitu ya? Ini berarti dirahmati dan diampuni belum tentu dirahmati. Ya, kayak orang nih Pak, kemarin yang lagi viral ya Pak ya, apa sih namanya restoratif justice gitu ya Pak ya.
Yang ada orang nyuri motornya orang lain ternyata gara-gara istrinya hamil besar gitu ya. Terus dimaafkan, nggak jadi di penjara gara-gara istrinya hamil besar malah dikasih duit. Ya Pak ya, ini namanya dirahmati. Dan orang Indonesia itu memperhalus orang meninggal dengan redaksi dirahmati. Ya, semoga dirahmati. Tapi Pak, sama-sama dirahmati, tapi kalau bahasanya beda, itu rasanya beda. Contoh gini, semoga engkau dirahmati Allah. Biasa Pak ya, jamaah yang dirahmati Allah itu kan biasa. Tapi kalau kembali ke rahmatullah beda Pak ya. Kita itu sering mendoakan orang semoga dirahmati loh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah padamu dan berkah Allah, kan gitu ya. Tapi kalau dibahasakan semoga engkau almarhum ya gitu ya Pak ya. Kira-kira sama nggak Pak? Kamu itu doain saya mati ya kan gitu Pak ya. Padahal almarhum dan warahmatullahi itu sama. Ya, tapi ini rasa dalam bahasa itu bisa berbeda meskipun artinya sama. Ini namanya al-mayyit atau almarhum di bahasa kita. Bahasa Arabnya adalah al-muwarris, orang yang meninggal hartanya dibagi waris. Ini menjadi rukun pertama. Jadi kalau ada bagi waris, sebelum kita ngomongin tentang hartanya, pertanyaannya siapa yang meninggal? Ini penting saya urutkan. Kenapa? Karena Pak, saya pernah terjebak dalam dilema keluarga gara-gara saya cuma mendengarkan curhat tapi saya nggak bertanya dulu. Ya, bertanya siapa yang meninggal. Jadi ceritanya di kantor kita dulu sebelum pandemi ada orang datang itu bertanya tentang warisan dan masalah keluarganya. Curhatnya lama banget gitu ya Pak ya. Saya tanya, mohon maaf, ini ada yang meninggal nggak? Gitu ya. Atau saya tanyanya bukan gitu. Ini siapa yang meninggal? Ya, keluarganya bilang, kan belum ada yang meninggal Pak Ustadz, gitu ya. Jadi ceritanya itu keluarganya berantem gara-gara harta orang tuanya. Orang tuanya ternyata belum meninggal, masih hidup, tapi sudah berantem duluan gitu ya Pak ya. Berarti belum ada yang meninggal, berarti harusnya belum ada bagi waris gitu kan. Dan ini Pak, urutan pertama sebelum kita ngomongin harta itu yang penting adalah siapa yang meninggal. Karena nanti bicara mengenai rukun yang kedua, yang ketiga, itu kita cara pandangnya itu dari rukun pertama. Contoh begini, ada orang suami istri, meninggal suaminya, ya, kemudian istrinya masih hidup, punya anak. Berarti kalau bagi waris, berarti yang kita lihat adalah siapa? Yang sudah meninggal. Berarti harta yang akan dibagi adalah harta orang yang sudah meninggal. Berarti harta siapa? Harta suami tadi. Ya, meskipun kita hilangkan kata suami, kita sebut almarhum gitu aja. Ya, ini penting banget nih. Kemudian kita melihat harta itu dari sudut pandang almarhum. Kenapa? Karena banyak orang tidak bagi waris sebelum dua orang ini meninggal. Dan nanti yang bertanya anak-anaknya, mereka bertanya, Pak Ustadz, ini bagi warisnya bagaimana ya, orang tua kita meninggal. Padahal yang namanya orang tua meninggal Pak, itu kadang-kadang ahli warisnya beda, kadang-kadang harta warisnya beda. Maka sebelum kita bertanya tentang berapa hartanya, siapa saja ahli warisnya, pertanyaan pertama apa? Ini mau bagi waris hartanya siapa? Siapa itu sama dengan almarhum. Nanti melihat hartanya dari sudut pandang siapa almarhum, ahli warisnya juga melihat siapa almarhumnya. Makanya Pak, kebanyakan orang itu salah dalam mengidentifikasi masalah karena biasanya masalah ini diselesaikan dari sudut pandang penanya, bukan dari sudut pandang almarhumnya. Saya kasih contoh. Ya, nanti ada contohnya begini. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, kakek saya meninggal. Oke, nenek saya juga sudah meninggal. Kemudian ayah saya itu punya saudara. Oke ya, yang mana juga sudah meninggal, tapi saudara itu punya anak laki-laki. Oke. Kemudian
nenek waktu kakek meninggal masih hidup. Berapa bagian mereka ya, gitu Bu ya. Sudut pandang kita hati-hati. Harus kita urutkan. Yang pertama, siapa yang meninggal? Tadi pertanyaannya, kakek saya meninggal, nenek masih hidup saat meninggal, ayah saya masih hidup, saudara ayah saya meninggal tapi punya anak laki-laki. Ini menjadi pertanyaan pertama adalah siapa yang meninggal? Kakek, nenek sekarang sudah meninggal. Tapi dulu waktu nenek kakek meninggal, nenek masih hidup. Berarti kita kalau mau bagi waris, pertanyaan pertama, ini mau bagi siapa? Bagi kakek. Ya udah, berarti kita plot kakek adalah almarhum, gitu ya. Kita sebut dengan almarhum saja. Berarti kalau kita bicara tentang harta yang dibagi, berarti hartanya siapa? Kakek tadi, gitu ya. Karena bisa jadi kakek dan nenek ketika menikah punya harta masing-masing. Nah, contohnya nenek itu ternyata keturunan Raden, gitu ya Pak ya. Duitnya banyak, dapat warisan dari mbah-mbahnya dulu, ya. Tapi kakeknya itu bisa jadi orang biasa saja, misalnya begitu ya. Berarti harta yang dibagi waris adalah harta almarhum saja. Karena bisa jadi almarhum dan almarhumah meskipun sudah meninggal sama-sama sekarang sudah meninggal, bisa jadi hartanya berbeda. Ya Pak ya, suami istri itu mungkin nggak duitnya beda Pak? Mungkin ya Pak ya. Meskipun ada juga yang duit suami adalah duit istri adalah duit istri. Ngaku banget ya Pak ya. Ada yang begitu. Nanti kita akan lihat nih tentang suami istri dalam bab waris, khususnya tentang harta. Nanti kita dalam bab rukunnya kedua, yaitu rukun harta waris ini nanti kita akan bahas. Nah, tapi kita akan membahas tentang al-muwaris dulu atau almarhum dulu. Dan termasuk Pak, orang yang meninggal itu bisa jadi dibaginya 10 tahun kemudian. Ya, bisa jadi tadi nih neneknya meninggal duluan, terus saudaranya ayah saya itu meninggal Pak Ustadz. Itu juga harus dikejar. Kejar dalam artian begini. Saudaranya ayah kan meninggalnya kapan? Ya. Meninggalnya 5 tahun yang lalu. Terus kakek meninggalnya kapan? 10 tahun yang lalu. Pertanyaannya, waktu kakek itu meninggal, saudaranya ayah penanya tadi masih hidup nggak Pak? Masih. Berarti jadi ahli waris. Kan? Karena disebut ahli waris itu patokannya ketika meninggal. Tapi bagi waris bisa jadi 10 tahun berikutnya. Makanya harus diketahui siapa yang meninggal dulu. Biar tahu ini harta siapa dan biar tahu ahli warisnya siapa saja. Ya, ahli waris siapa? Ahli waris yang meninggal. Kenapa? Karena bisa jadi ada ahli waris yang berbeda antara suami istri kakek nenek tadi. Contoh, si kakek ini ternyata istrinya banyak. Zaman dulu istrinya banyak, misalnya begitu, gitu ya. Istri ini sudah meninggal, menikah lagi, atau poligami misalnya. Berarti kalau sang kakek tadi meninggal, anak-anak dari istri-istri tadi ahli waris enggak? Anak-anak dari istri tadi 1, 2, 3, tapi anak nasabnya nih. Bukan anaknya janda, anak dari kakek tadi. Dari istri pertama, istri kedua, istri ketiga sama-sama punya anak. Ahli waris semua enggak? Ahli waris semuanya dari siapa? Kakek tadi. Gitu ya. Tapi kalau yang meninggal adalah nenek, kok ternyata menikahnya sekali saja dengan kakek tadi, maka ketika yang meninggal nenek, berarti anak dari istri yang lain ahli waris nenek atau bukan? Bukan. Gitu ya. Ini penting banget. Kenapa? Karena kita itu Pak, santai-santai, giliran nanti terjadi masalah bingung. Ya. Mungkin tidak poligami. Tapi orang bisa punya 2 istri. Bisa nggak Pak? Bisa. Kenapa? Istri pertama meninggal dulu terus menikah lagi. Berarti istrinya berapa? 2, tapi tidak poligami. Ya Pak ya. Dan model seperti itu, kadang-kadang istri pertama meninggal, anaknya itu sudah lumayan besar, punya rumah masing-masing, kemudian menikah lagi dengan istri yang kedua, rumah itu masih atas nama dari suami tadi. Ya. Dan ternyata rumah itu dibuat hidup bersama dengan istri kedua dan anak-anaknya. Dan anak dari istri kedua tidak tahu-tahuan rumah itu.
Oke. Tapi kalau harta itu milik dari suami, pertanyaannya, anak dari istri pertama dapat warisannya nggak, Pak? Dapat ya, Pak ya? Cuma kalau kita sebagai anak dari istri kedua, karena rumah itu adalah rumah bersama dengan ibu dan ayah, dan anak dari istri pertama itu sudah jauh-jauh, kira-kira dapat warisan, Pak? Dapat nggak, Pak? Harusnya, Pak? Dapat, ya Pak ya? Harusnya dapat. Ya, kalau kita nggak sedang posisi jadi anak yang kedua dan kalau hartanya nggak banyak. Kenapa? Karena gini Pak, kadang-kadang anak dari istri kedua ini nggak merasa ini milik siapa, santai-santai saja. Tapi giliran almarhum meninggal, ya Pak ya, padahal rumah itu dikuasai oleh anak dari istri yang kedua, bukan dikuasai sih, dikelola maksudnya hidup bareng gitu ya. Dan anak dari istri pertama itu sudah jauh-jauh. Nah, ketika bagi waris, masa mereka dapat sih Pak Ustadz? Kan mereka kan nggak tahu-tahuan rumah ini, gitu Pak ya. Kan ini rumah bersama ibu kita. Oke, pertanyaannya, kalau rumah itu milik almarhum, berarti anak dari suami istri pertama dapat nggak? Dapat, kan gitu ya. Oke, kecuali ketika masih hidup, suami tadi bilang ke istri kedua, ya, yang bukan poligami tadi ya, istriku, rumah ini saya kasih ke kamu. Oke ya, hibahnya jelas. Oh iya, anak-anaknya juga sudah tahu. Kalau nanti sang suami tadi meninggal, rumah itu dibagi warisnya hanya kepada anak-anak dari istri yang kedua, kan gitu ya. Istri yang pertama, anak dari istri yang pertama dapat warisan itu enggak? Kenapa? Karena rumah itu sudah milik istri yang kedua, sudah dihibahkan. Ini sederhana Pak, tapi terjadi masalah. Kenapa? Karena jamaah saya itu saya bilang begitu, dia bengong. Oh gitu ya, gitu ya. Kenapa? Karena dulu tanah itu masih murah, cuma 500 meter. Tapi sekarang itu di Fatmawati, deket dengan MRT ya Pak ya. Dulu ada apa namanya pensiunan ini P dan K. P dan K itu kalau sekarang Kemendikbud paling ya Pak ya, bener ya Pak ya. Nah, tanahnya sih 500 meter doang dulu. Cuma sekarang itu mahal banget, miliaran gitu ya. Pertanyaannya, dari istri pertama dapat dihitung-hitung ternyata satu orang dari istri pertama dapat 2 miliar. Hah, 2 miliar banyak juga ya. Nah, akhirnya nanyanya gini, Pak Ustadz, terus ada nggak caranya biar mereka nggak dapat? Ya nggak se ekstrim itu sih nanyanya sih. Cuma emang kan mereka kan gitu ya. Tapi intinya biar nggak dapat gimana gitu. Kan kita yang ngurusin pajaknya Pak Ustadz. Kita kan dulu nggak ada suratnya, kita yang ngurusin gitu ya. Ya iya sih. Cuma apakah lantas jadi hak milik kan nggak juga ya Pak ya. Nah, ini jadi masalah. Makanya kadang-kadang ini yang kadang-kadang nggak disadari. Kenapa? Karena orang yang meninggal itu siapapun kalau ahli waris dia ya berarti dapat. Gitu ya. Ini namanya pewaris. Maka bisa jadi suami dan istri punya harta masing-masing, punya calon ahli waris masing-masing, dan bisa jadi ketika suami meninggal anaknya komplit. Anaknya masih hidup semuanya, dan anaknya nggak ada yang berani ngomong tentang warisan. Kenapa? Takut dikutuk jadi batu Pak. Ada anak nih, ibunya masih hidup. Bu, tanahnya bapak dulu banyak ya? Apa? Mau ngomong warisan gitu Pak ya? Enggak, cuma nanya doang gitu Pak ya. Nah, kadang-kadang malah ibunya sendiri, mohon maaf nih Bu ya. Tapi insya Allah Al-Akbar ibu-ibunya nggak kayak gitu kok ya. Enggak, ini jamaah sono jauh pokoknya lah. Priuk sono lagi ya Bu ya. Enggak. Ini apa namanya? Insya Allah sini baik ya. Dan kadang-kadang rencana nggak sesuai dengan apa namanya, realita nggak sesuai dengan rencana. Rencananya sih anaknya gini ya kan, ibu kan ya paling sudah sebentar lagi ya kan gitu ya. Maksudnya bukan kita itu nunggu bukan karena apa-apa ya, nantilah sabarlah kan gitu Pak ya. Toh juga rumahnya masih ditempati kok, Ramadan Lebaran juga masih ngumpul kok, masih ngapain sih bagi waris, toh juga kan gitu Pak ya. Nanti kita akan bahas apakah harus dijual atau tidak. Sebenarnya bagi waris nggak harus dijual, yang penting jelas kepemilikannya ya. Berarti kalau rumah itu milik bapaknya anak-anak atau suaminya si ibu tadi, sebenarnya kalau harus dibagi waris gampang. Tinggal ibu dapat 1/8, sisanya buat anak-anaknya, laki-laki perempuan kan gitu Pak ya. Kecuali kalau anaknya perempuan semua.
Nah, kalau yang istri dapat 8, nggak harus dijual, tapi yang jelas ini ada kepemilikannya, gitu ya. Tapi masalahnya begini, anak-anak nunggu nanti aja. Dan ternyata Pak, usianya cukup panjang, alhamdulillah, gitu ya. Seneng dong, seneng. Cuma masalahnya kadang-kadang anaknya meninggal duluan. Ya, ternyata anaknya ada yang meninggal duluan. Yang saya pernah cerita Pak ya, ada ibu-ibu beli kain kafan buat dirinya, nyiapin duit buat pemakaman. Ini udah bagus banget. Ya, cuma ternyata yang meninggal anak-anaknya duluan. Sampai anak-anak yang lain bilang, "Bu, kain kafannya kita pakai dulu, nanti kita beliin lagi." Ya, ya. Berarti ibu itu menyiapkan kain kafan buat siapa? Anaknya, kan gitu ya. Makanya belum tentu yang siap-siap meninggal malah meninggal duluan. Dan biasanya begitu Pak. Saya itu di kampung saya dulu itu ada yang malah gali kubur duluan. Aneh banget ya. Maksudnya dia bukan gali kubur sih, maksudnya ngetek, ini nanti saya loh ya, gitu ya. Nah, karena di pekuburan umum tapi masih masih cukup luas, jadi bisa. Ini saya nanti di sini nih, di samping sama istri saya karena istrinya meninggal dulu. Yang ini bapak-bapak. Tapi ternyata tanah yang dibuat ini buat saya, ternyata buat anaknya duluan. Karena meninggal ternyata anaknya duluan. Kan gitu ya. Makanya kita kan nggak tahu. Dan ketika ada anak yang meninggal lebih dulu dari ibunya, tapi setelah bapaknya meninggal, ini nanti dalam bagi waris kadang-kadang orang salah mengidentifikasi. Ya, ada orang bertanya, "Pak Ustadz, bapak ibu kita udah meninggal, ada anak yang sudah meninggal dulu, dapat waris atau tidak ya?" Ini ketika ustadznya tidak jeli, dia bisa menjawab, nggak dapat waris. Kenapa? Kan udah meninggal, kan gitu Pak ya, udah meninggal dulu. Oke, padahal bisa jadi dia dapat waris. Karena kadang-kadang ada bagi waris sebelum dua orang ini meninggal duluan, suami istri, tapi ada anak yang meninggal di antara bapak dan ibunya. Kalau harta itu milik almarhum bapak, kok anaknya masih hidup semuanya, berarti kalau dalam bab bagi waris, anak itu dapat warisan atau tidak? Dapat, karena disebut ahli waris patokannya ketika orang itu meninggal. Tapi kalau nanti yang dibagi waris adalah harta ibunya, berarti anak yang sudah meninggal itu dianggap bukan calon ahli waris karena sudah meninggal. Ini makanya rukun pertama ini meskipun sederhana, tapi kalau tidak bisa mengidentifikasi itu kadang-kadang salah jawaban. Dan ketika salah jawaban, kadang-kadang keluarga yang lain gini, "Loh kan nggak dapat kan," gitu ya. Kata ustadz aja nggak dapat. Kadang-kadang ustadznya juga jadi disalah-salahkan. Ya. Ya, karena gorengannya udah keluar jadi ini ya. Oke ya, oke. Bapak juga udah dapat minum kan Pak ya? Insya Allah ya, oke. Jadi kadang-kadang keliru dalam mengidentifikasi karena tidak diurutkan. Maka pertanyaan pertama kalau mau bagi waris apa? Siapa yang meninggal yang akan dibagi waris? Kalau jawabannya orang tua Pak Ustadz, ini kita juga nanya, sebentar, orang tua ini ahli warisnya sama enggak? Oh, emang beda ya? Tadi ya saya sampaikan ya, kadang-kadang suami istri itu punya harta masing-masing, kadang-kadang punya ahli waris masing-masing ya. Suami duda menikah dengan janda, berarti itu nanti akan punya ahli waris masing-masing. Karena anaknya suami, anak bawahnya suami itu bukan ahli waris dari istri sambung. Anaknya istri sambung itu tidak jadi ahli waris dari suami tadi. Ya, maka pertanyaan mendasar pertama Pak, siapa yang meninggal? Dan orang yang meninggal itu bagi warisnya satu-satu masing-masing. Jadi gini Pak, ketika ada suami istri kok meninggal dua-duanya, anaknya mau bagi waris, aslinya bagi warisnya berjenjang. Mulai dari ini yang meninggal sama bapaknya, hartanya berapa? Sekian. Ya udah kita hitung. Ahli warisnya adalah ini, gitu ya. Bagiannya berapa? Sekian. Terus yang kedua yang meninggal adalah istrinya, ahli warisnya siapa? Ini, gitu ya Pak ya. Oh, berarti dapatnya berapa? Sekian. Kalau ternyata ahli warisnya adalah itu saja dan bagiannya sama, maka kita hitung sekali nggak apa-apa. Contoh, suami istri menikah, punya anak laki-laki perempuan, tidak menikah lagi. Oke.
Kemudian ketika meninggal dua-duanya, bapak ibu mereka, suami tadi, istri tadi sudah meninggal semuanya. Berarti kalaupun nanti dibagi waris setelah dua-duanya meninggal, dan ketika dua-duanya meninggal, anaknya masih komplit semuanya laki perempuan, maka dalam bab itu mau dibagi waris 2 kali, mau dibagi waris 1 kali, ahli warisnya sama, bagiannya sama. Ini kasus spesifik banget, yaitu ketika ada orang suami istri meninggal, bapak ibunya mereka sudah pada meninggal semuanya, anaknya itu saja, dan ketika 2 orang tadi meninggal, anaknya masih komplit laki-laki perempuan, maka bagi waris sekali itu bisa karena bagiannya sama. Ya Pak ya, karena bagiannya sama. Mau dibagi suaminya dulu atau bapak mereka dulu sama, mau dibagi istri atau bapak ibunya mereka juga sama. Ya. Tapi secara umum aslinya suami dan istri itu ahli warisnya masing-masing. Aslinya begitu. Contoh, seorang suami menikah dengan istri tidak punya keturunan. Itu ahli warisnya berbeda. Oke, kalau mau bagi waris. Kenapa berbeda? Karena kalau yang meninggal suami, istri dapat 1/4, 3/4-nya buat siapa? Ahli waris yang lain selain istri. Bisa bapaknya almarhum, bisa saudara-saudarinya almarhum. Kalau yang meninggal istri, kok nggak punya keturunan? Oke ya, berarti suaminya dapat berapa? Setengah. Kalau masih punya bapak ibu, buat bapak ibunya. Kalau tidak ada, berarti setengahnya buat saudara-saudari siapa? Almarhum. Berarti beda atau sama ahli warisnya? Beda ya Pak ya. Berarti ahli warisnya apa? Berbeda. Atau contoh nih. Suami istri meninggal, tapi masing-masing masih punya bapak ibu. Berarti ahli warisnya suami istri tadi akan berbeda. Suami meninggal, masih punya bapak yang hidup, ibu yang masih hidup. Berarti bapak ibu suami tadi ahli waris dari suami. Kalau yang meninggal adalah istri, kok bapak ibunya masih hidup, berarti ahli warisnya termasuk bapak ibunya. Berarti beda nggak? Beda. Oke ya. Atau contohnya ketika meninggal, ini nanti kasus ini harus diantisipasi Pak. Dan ternyata anaknya perempuan saja, baik satu maupun banyak. Dan saya pernah contohkan ya. Kenapa? Karena kalau pakai ilmu waris, meskipun kita tidak ngakali ilmu waris, bukan, tapi nanti akan jadi masalah ya, calon masalah setidaknya. Saya ulangi, ketika ada suami istri, ahli warisnya adalah perempuan saja anaknya, baik satu maupun banyak, ini calon potensi masalah. Kenapa calon potensi masalah? Karena ternyata kalau bagi waris, anak satu perempuan itu bagiannya setengah. Kalau anak kok lebih dari satu perempuan semua, bagiannya 2/3. Kalau ternyata yang meninggal suami, istrinya masih hidup, anaknya satu perempuan saja, maka sang istri dapat 1/8, sang anak perempuan dapat setengah. Berarti 1/8 tambah 4/8. Jadinya berapa? 5/8. 3/8 ada kemungkinan buat saudara-saudari almarhum suami tadi. Oke ya Pak ya. Kalau yang meninggal istri, berarti suaminya dapat setengah. Keliru. Kalau punya anak berarti suaminya dapat 1/4. Ya Pak ya. Suaminya dapat berapa? 1/4 karena istrinya yang meninggal tadi punya anak, yaitu perempuan tadi. Saya ulangi. Yang meninggal istri, suami masih hidup, anaknya satu perempuan. Berarti sang suami dapat berapa? 1/4 karena almarhumah punya anak perempuan. Mau anak perempuan mau anak laki, yang penting punya anak. Itu suami dapat 1/4. Berarti anaknya dapat setengah. Berarti 1/4 tambah 2/4 berapa? 3/4. 1/4 sangat mungkin kepada saudara-saudari dari almarhumah. Oke Pak ya. Oke ya. Kalau bagi waris ternyata ahli warisnya apa? Satu anak perempuan. Berarti ketika suami istri tadi meninggal, saudara-saudari almarhumah atau almarhum mungkin nggak dapat warisan? Mungkin, gitu ya. Dan ahli waris dari suami istri tadi berbeda. Oke, bisa difahami? Atau misalnya anaknya perempuan semuanya, tapi lebih dari 2.
Ya, contoh anaknya 2 perempuan semuanya. Yang meninggal suami, istrinya masih hidup. Suami ketika meninggal, istrinya masih hidup, anaknya perempuan semua, berarti sang istri dapat 1/8, sang anak dapat berapa? 2/3. Berarti bagiannya berapa? 3/24. Ya Pak ya, karena 1/8 tambah 2/3 itu kan penyebutnya disamakan dulu. Jadinya 24 kan gitu Pak ya. Berarti 3/24 tambah berapa? 16/24. Karena kali 8 kali 2 16. Berarti 16 ditambah 3 berarti 19. Padahal kita punya 24. Masih ada sisa berapa? 5/24. Itu sangat mungkin kepada saudaranya almarhum. Gitu ya Pak ya. Oke. Kalau almarhum nggak punya bapak ibu, punyanya saudara. Kalau yang meninggal istri, suaminya masih hidup, berarti suami dapat 1/4, anak-anaknya dapat berapa? 2/3, gitu ya. Berarti 12 kan, penyebutnya kan jadi 12 kan gitu Pak ya. Berarti berapa? 1/4 jadinya 3/12 ditambah anaknya 2/3, berarti berapa? 12 kalau apa atasnya 2 berarti 4 kali 2 8 gitu ya. 8 ditambah berapa? Tadi suami dapat berapa? 1/4 kan 1/4 itu kan sama dengan kalau jadi 12 kan 3. Berarti 12 tambah 3 kan gitu Pak ya. Oke, kan nanti hitung-hitungannya ada ya. Dan sangat mungkin ahli waris itu Pak tidak cuma anak saja, tidak cuma istri saja. Makanya menentukan siapa yang meninggal itu menjadi langkah awal. Dan Bapak juga harus sadar, oh saya ini nanti akan meninggal, ahli waris saya dengan istri saya akan berbeda. Terus bagaimana sikap kita ya, itu harus ada. Ya, ibarat kata Bapak pengennya kalau di kantor itu pengennya zero accident, PSO-nya 2000 gitu Pak ya. Enggak ada masalah sama sekali. Dalam keluarga juga harusnya sama gitu ya. Kalau bisa kita meminimalisir calon masalah. Dan di dalam agama Pak, calon masalah antar anak itu kalau bisa benar-benar diminimalisir. Kenapa? Karena harta dan anak itu potensi masalahnya cukup besar, dan iri antar anak itu Pak itu menjadi sesuatu yang menjadi apa namanya sesuatu yang menjadi kebiasaan. Kok bisa? Contoh nih Pak, ada anak laki-laki dan laki-laki itu rebutan mainan nggak Pak? Rebutan ya Pak ya? Ya. Kadang-kadang ada adik ini mainan yang dipegang sama kakaknya itu menarik. Ya, tapi kali giliran dipegang itu udah biasa saja gitu Pak ya. Artinya rebutan antar saudara itu menjadi sesuatu yang menjadi contoh sejak awal manusia. Loh kok bisa? Ya, kalau manusia pertama Nabi Adam, anaknya ya itu berarti anak pertama manusia kan Pak ya. Siapa yang jadi contoh? Qabil dan Habil. Itu syariatnya ada. Kalau ada yang kembar itu nggak boleh nikah, nikahnya dengan saudaranya yang lain. Maka Qabil Bu itu saudarinya cantik, Habil saudarinya kurang cantik. Tapi syariatnya nggak boleh gitu kan. Maka Qabil harus menikahi saudarinya Habil, Habil harus menikahi saudarinya Qabil. Berantem nggak Bu? Berantem. Padahal anaknya Nabi dan nggak ada orang yang lain ya Pak ya. Sampai bingung nguburinya gimana, itu aja berantem. Apalagi sekarang Pak, itu banyak kompornya gitu ya. Ketemu sono ada kompor, ketemu sini ada kompor. Bapakmu duitnya banyak gitu ya Pak ya. Oh, kamu aja yang malas-malesan, kakakmu aja dapat banyak kok. Kadang-kadang itu Pak, saudara itu saling berantem gara-gara masing-masing punya kompor masing-masing ya Pak ya. Kadang-kadang begitu ya. Dan nggak jauh-jauh Pak, di sini nih ada, di deket-deket sini ada. Tapi nggak di masjid sini, nggak saya sebutkan gitu ya Pak ya. Nah, tapi ada ya, ada yang begitu. Ini saudara ini kelompoknya ini, saudara ini kelompoknya ini ada Pak. Ya. Dan juga sekelas Nabi Yakub saja, yang beliau itu Pak di dalam surat Yusuf dikenal dengan sabrun jamilun. Ya. Nabi Yakub itu Pak, itu nabi yang sabrunnya itu jamilun. Jamil artinya apa? Baik banget. Ya Pak ya. Itu anaknya aja itu berantem gara-gara apa? Mereka merasa tidak mendapatkan keadilan kasih sayang dari orang tuanya. Ya Pak ya. Makanya kalau kita perhatikan nih, Nabi Yusuf aslinya mau dibunuh. Tapi untungnya ada saudara lain, jangan dibunuh lah, buang aja ya Pak. Tapi alhamdulillah Nabi Yakub happy ending ya Pak ya. Nabi Yusuf jadi orang besar, saudara-saudaranya datang, Nabi Yusuf nggak dendam.
Tapi Nabi Yakub Pak, saking sedihnya melihat anak-anaknya begitu, nangis Pak. Dan nangisnya sampai matanya itu nggak bisa ngelihat. Ya, makanya bapak-bapak itu kan kadang-kadang kalau lahir anak laki-laki suruh baca surat apa? Yusuf ya Pak ya. Meskipun dalilnya nggak ada. Tapi boleh nggak baca surat Yusuf? Boleh, daripada bacain Al-Munafikun ya Pak ya. Masa bacain Al-Munafikun atau Al-Kafirun kan nggak bagus kan gitu. Ada orang meninggal bacain, yuk kita baca Fatihah yuk, bagus kan ya. Kalau baca Al-Kafirun, oh janganlah gitu. Sebenarnya Pak, kalau mengharapkan anaknya itu seganteng Nabi Yusuf, ya ngaca ya Pak ya. Ngaca itu maksudnya kalau bapaknya nggak ganteng ya jangan mengharap ganteng. Kalau bapaknya nggak mancung kok anaknya mancung, malah tetangganya nanya, ini apa namanya sumbangan dari mana hidungnya. Kecuali kalau ibunya cantik gitu Pak ya. Makanya ada yang bilang bapak-bapak bawa anak ganteng, terus bilang, oh ini anak ibunya nih buktinya ganteng gitu ya. Itu sebenarnya nyindir tapi halus. Kenapa? Berarti bapaknya nggak ganteng kan gitu Pak ya. Ya ini kan wajar gitu kan. Lah kalau kita lihat seorang orang tua itu kenapa suruh baca surat apa namanya Yusuf? Ya meskipun ini nggak ada dalil hadisnya ya Pak ya, tapi kadang-kadang orang Indonesia kan membacakan gitu ya. Itu sebenarnya biar bapaknya itu bisa seperti sabarnya Nabi ya Pak Yakub. Nanti Bapak ulangi bacanya. Ya, karena di situ tidak cuma bicara tentang Nabi Yusuf. Kalau anaknya Bapak biar seperti Nabi Yusuf, justru gara-gara ganteng beliau malah dimusuhi saudaranya. Gara-gara beliau ganteng malah beliau dipenjara sampai dilupakan di penjara. Meskipun akhirnya happy ending ya Pak ya. Oke ya, kan kita pengennya kan hidupnya itu kan anaknya itu ketika jadi anak itu kan dimanja gitu ya. Ketika masih muda itu foya-foya. Kalau tua kaya raya, kalau meninggal masuk surga kan gitu pengennya kan gitu. Nabi Yusuf itu begitu. Tapi Nabi Yakub yang sesabar itu Pak, alhamdulillah. Gara-gara kesabaran itu beliau happy ending. Coba kalau beliau nggak sabar, anaknya dimarahin semua gitu ya. Ketika anaknya ngaku saudaranya itu dimakan oleh serigala, Nabi Yakub diem aja ini ya. Dan sudah mewanti-wanti. Ya, makanya nanti Bapak baca lagi tentang Nabi Yakub. Artinya anak itu ada kecenderungan untuk iri dengan saudaranya, Makanya dalam bab warisan ini juga kita harus hati-hati. Hati-hati dalam artian kan kita pengennya anak kita jadi anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan kadang-kadang Pak, anak itu iri bukan karena tidak diberi, karena dia merasa pemberiannya tidak disamakan dan merasa kok dibeda-bedakan. Ya, ini apa namanya untuk kesempatan kali ini tentang pewaris. Kita belum syuruk? Belum ya, masih ada waktu. Saya lanjutkan. Kemudian syarat dari orang yang dibagi waris apa? Yang pertama muslim. Ya, artinya kalau non muslim bukan berarti tidak dibagi waris. Tapi ilmunya nggak harus pakai waris Islam. Orang tuanya non muslim ya Pak ya, anak bapaknya meninggal misalnya nih, pertanyaannya dibagi waris nggak? Ya terserah mau dibagi ya monggo kan gitu Pak ya. Artinya yang dibagi waris dengan cara waris Islam ya kalau dia seorang apa? Muslim. Tapi kalau tidak muslim bukan berarti tidak dibagi waris, tapi terserah mau ilmu pakai apa monggo, karena hidupnya pun tidak pakai aturan Islam. Jadi kalau meninggal tidak harus diatur dengan cara Islam. Yang kedua apa? Sudah wafat. Ya iyalah, kalau belum wafat berarti tidak dibagi waris. Tapi orang yang sudah meninggal hartanya dibagi waris, kalau masih hidup boleh nggak bagi-bagi duit? Orang tua itu bagi-bagi duit ke anaknya boleh nggak Pak? Boleh, tapi namanya tidak bagi waris, ilmunya tidak pakai ilmu waris. Tapi kalau masih hidup, bagi-baginya diberikan kepada orang yang masih hidup, dilaksanakan saat masih hidup, namanya adalah apa? Hibah. Dan hibah harus adil dan harus selesai baik sisi agama maupun legalitas negaranya. Itu yang paling aman. Apa ya? Paling aman. Meskipun kalau legalitas negaranya belum selesai karena mahal gitu Pak ya. Nah, bisa jadi notarisnya ini kok mahal banget. Ada notaris kan ya? Nah, ada yang pejabat apa buat akta gitu kan. Oh, mahal banget nih gitu kan. Ya udah nanti aja. Asalkan sudah sahibanya ya sah-sah saja. Kemudian yang ketiga apa? Punya harta. Ya. Ya meskipun sederhana tapi nanti jadi pertanyaan. Makanya tadi saya bilang, kalau orang meninggal kok nggak punya harta tapi punya hutang yang banyak, bagaimana ya Pak Ustadz? Ya, kita pernah bahas di pertemuan yang lalu-lalu tentang apa? Tentang utangnya almarhum.
Orang meninggal tidak punya harta tapi malah punya utang, itu aslinya ahli waris tidak menanggung utangnya secara hukum. Ya, karena dulu waktu Nabi itu masih hidup, ada sahabat Nabi meninggal punya harta, punya utang. Nabi nanya, cukup nggak? Cukup. Nabi mensolatkan. Tapi giliran ada orang kok punya hutang nggak punya harta, ya udah kalian saja mensolatkan lah gitu. Tapi akhirnya ada orang yang baik namanya Abu Darda membayarkan hutangnya almarhum tadi. Dan Abu Darda nggak ada hubungannya dengan almarhum yang mayat tadi. Anaknya juga tidak dicari-cari oleh Nabi. Mana anaknya? Bayarin dong. Ya, kalaupun tidak dibayarkan oleh siapapun, nanti dibayar oleh almarhum dari apa? Amal solehnya dikurangi di akhirat. Makanya ketika anak membayarkan itu dalam rangka menyelamatkan bapaknya. Dan baginya tidak harus pakai ilmu waris. Kalau ada anak yang duitnya banyak, bapak sayang bayarin. Berarti anak itu dapat pahala birrul walidain, bapaknya tidak dituntut di akhirat. Tapi kalau ternyata anaknya merasa tidak mampu semua, ya udahlah patungan aja yuk. Terus bagiannya berapa? Terserah, silakan diatur. Ya Pak ya. Tapi kalaupun anaknya enggak mau, bodoh amat, bapak mah bapak gitu ya. Ya sudah, berarti kalau tidak punya harta sama sekali, nanti yang membayar adalah almarhum. Tapi kalau punya harta tidak boleh bagi waris sebelum diselesaikan apa? Hutangnya almarhum. Oke, syaratnya ada 3. Kemudian kewajibannya apa nih? Meskipun bukan kewajiban orang yang meninggal sih, tapi calon meninggal. Bapak kan camat katanya Pak ya? Calon mati ya Pak ya? Tinggal siapa yang duluan gitu aja kan ya? Pengennya duluan atau belakangan sih Pak? Ya terserah ya Pak ya. Ya, calonnya apa namanya? Kewajibannya Pak. Yang pertama belajar ilmu waris, dan ini sudah kita lakukan alhamdulillah. Yang kedua mengajarkan ilmu waris setidaknya kepada anaknya, ya Pak ya. Kalau tidak bisa diajarkan, setidaknya tuh tonton Pak Ustadz, kasih gambarnya, kasih videonya dari YouTube-nya Al Akhbar Official, ya Pak ya. Bapak-bapak sudah subscribe belum? Sudah ya Pak ya. Nanti kalau nggak subscribe nanti ketinggalan videonya. Kasih nih ke anaknya, ini ada video bagus gitu ya Pak ya. Oh ya gitu kan. Kalau mau ajarin sendiri, bagus. Yang ketiga kewajibannya sebelum meninggal adalah menjelaskan harta. Ya, menjelaskan harta itu bisa jadi ini hartaku nak, ini harta ibumu. Kalau memang beda gitu Pak ya. Atau misalnya saya ini punya harta juga di sono di Swiss misalnya gitu Pak ya. Berarti Bapak duitnya banyak. Enggak sih gitu. Nah, ini bisa dijelaskan juga, menjelaskan harta kepada anak-anaknya, termasuk juga menghindari bom waktu keluarga khusus buat orang tua karena akan ada masalah di kemudian hari. Bom waktu apa? Sebenarnya ini kita bisa bahas dalam satu pertemuan, tapi saya jelaskan secara ringkas dulu. Bom waktu itu mirip dengan yang dulu tapi saya tambahin. Yang pertama wasiat yang keliru, itu calon bom waktu. Yang kedua hibah tanpa saksi dan legalitas, itu juga bom waktu. Yang ketiga berhutang diam-diam, itu juga bom waktu. Kemudian harta yang samar-samar. Samar-samar itu beragam. Ada yang Spanyol ya Pak ya, separuhnya nyolong gitu kan. Ada yang memang harta ini belum jelas karena masih ahli warisnya masih kadang-kadang orang itu menguasai harta, tapi sebenarnya harta itu milik bapaknya dulu dan belum dibagi waris. Kan kadang gitu ya. Berarti masih samar. Oke ya. Termasuk juga ketika harta itu legalitasnya bermasalah, itu juga calon bom waktu. Oke. Biar menambah khazanah kita, diskusi kita akan buka tanya jawab. Baik yang bertanya melalui Zoom yang alhamdulillah hari ini hadir 42 peserta ya. Ada banyak alhamdulillah yang hadir. Terima kasih kepada yang hadir. Biasanya kan Ustadz Fatah kan ini ya mengabsen satu-satu ya. Ya, ada Pak Kami, terima kasih. Kemudian ada Pak Sofyan. Pak Sofyan di sini. Oh, berarti pahalanya double nih. Zoom-nya hadir loh, Pak. Di sini juga hadir Pak Ridwan Idris ya, Bu Lenovo ini nggak tahu namanya siapa. Kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri, barangkali silahkan kalau ada yang di sini maupun yang di Zoom. Bismillahirrahmanirrahim.